Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi menerapkan konsep limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, langsung saja kita ke permasalahannya. Nah, di sini permasalahannya adalah di sebuah pagi yang cerah, Budi berangkat ke sekolah dengan sepeda. Jarak rumahnya ke sekolah adalah 5 km. Kecepatan Budi bersepeda dapat dimodelkan dengan fungsi Vt sama dengan 2T plus 1, di mana V adalah kecepatan dalam kilometer per jam dan T adalah waktu dalam jam setelah Budi mulai bersepeda. Nah, permasalahan yang pertama adalah berapa kecepatan Budi saat memulai perjalanan, atau T sama dengan 0. Yang kedua, berapa kecepatan Budi setelah bersepeda selama 1,5 jam. Yang ketiga, jika Budi ingin tiba di sekolah dalam waktu 1 jam, berapakah kecepatan rata-rata yang harus ia capai? Ya, dan yang terakhir, jika Budi terus mempertahankan kecepatannya sesuai model Vt sama dengan 2T plus 1, apakah ia akan tiba di sekolah dalam waktu kurang dari 1 jam? Jelaskan dengan konsep limit. Untuk permasalahan pertama, yaitu berapa kecepatan Budi saat memulai perjalanan atau T sama dengan 0, itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan konsep limit untuk mencari kecepatan awal, di mana limit Vt di mana T mendekati 0 sama dengan limit 2T ditambah 1 di mana T mendekati 0. Nah, habis itu kita langsung substitusikan saja nilai T-nya, sehingga sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. 2 dikali 0 itu sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka kecepatan awal saat Budi memulai perjalanan adalah 1 km per jam. Nah, di sini mengapa 1 km per jam? Nah, karena dia itu kecepatan awalnya itu saat Budinya itu sudah memulai. Jadi dia itu sudah ada pergerakan, maka nilainya adalah 1 km per jam. Selanjutnya ke permasalahan yang kedua, yaitu berapa kecepatan Budi setelah bersepeda selama 1,5 jam. Nah, dengan menggunakan konsep limit juga untuk mencari kecepatan setelah 1,5 jam, berarti 1,5 jam berarti T sama dengan 1,5 jam. Nah, sehingga limit Vt di mana T sama dengan di mana T mendekati 1,5 sama dengan limit 2T ditambah 1 di mana T mendekati 1,5. Sehingga kita substitusikan saja nilai T-nya sama dengan 2 dikali 1,5 ditambah 1. 2 dikali 1,5 itu sama dengan 3, sehingga sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, maka kecepatan Budi setelah bersepeda selama 1,5 jam adalah 4 km per jam. Oke, lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu jika Budi ingin tiba di sekolah dalam waktu 1 jam, berapakah kecepatan rata-rata yang harus ia capai? Nah, di sini untuk menghitung kecepatan rata-rata, kita dapat menggunakan rumus dengan membagi total jarak dengan total waktu. Nah, jika Budi ingin tiba dalam 1 jam, maka kecepatan rata-rata yang harus ia capai adalah, nah di sini rumusnya adalah kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, di sini kan diketahui jaraknya itu kan adalah 5 km. Berarti 5 dibagi waktunya adalah 1 jam, sama dengan 5 dibagi 1. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, jadi kecepatan yang harus ia capai adalah 5 km per jam. Next ke permasalahan yang terakhir, yaitu jika Budi terus mempertahankan kecepatannya sesuai model Vt sama dengan 2T plus 1, apakah ia akan tiba di sekolah dalam waktu kurang dari 1 jam? Jelaskan dengan konsep limit. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa T itu mendekati 1, sehingga dengan menggunakan konsep limit kita bisa menyelesaikannya, yaitu limit Vt di mana T mendekati 1 sama dengan limit 2T ditambah 1 di mana T mendekati 1. Nah, di sini langsung saja kita substitusikan nilai T-nya sehingga sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 itu kan sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kesimpulannya, jika Budi tetap mempertahankan model tersebut, maka ia tidak akan bisa tiba di sekolah dalam waktu 1 jam, karena jarak tempuh
maksimalnya Budi itu 3 km per jam, sedangkan jarak dari rumah Budi ke sekolah adalah 5 km per jam. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa limit itu tidak hanya sekedar teori, tetapi juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bye-bye!